Selamat pagi, perkenalkan nama saya Ince Araini. Saya adalah mahasiswa PPG Institut Agama Kristen Negeri Ambon tahun 2020. Pada hari ini tanggal 7 Desember 2020, saya akan melakukan perekaman video pembelajaran pada mata pelajaran Pendidikan Agama Kristen dengan menggunakan Zoom Meeting di kelas 10 SMK Karsa Mulia Palangkaraya. Ini adalah kartu peserta uji kinerja PPG saya. Terima kasih. Baik, selamat pagi anak-anakku. Kita bertemu lagi dalam pembelajaran kita hari ini. Bagaimana kabar kalian? Baik, Bu, luar biasa. Baik, Bu. Mantap. Baik, Luar Bu. biasa. Baik, puji Tuhan. Dan jaringan, ada yang bermasalah dengan jaringan di sini? Enggak ada, Bu. Enggak juga, Bu. Nggak ada ya? Enggak ada. Oke. Puji Tuhan. Ya, kita akan memulai pembelajaran kita hari ini. Ibu akan buka kita dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, terima kasih untuk waktu yang Kau berikan buat kami pagi hari ini. Kami kembali akan belajar. Mohon tuntunan dan bimbingan-Mu selalu sehingga kami dapat mengikuti pembelajaran ini dari awal pertengahan hingga selesai dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Ya, sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu ingin mengabsen kalian ya. Yang pertama, Rodi Joy, Hadir, Bu. Nasa, Oke. Hadir, Bu. Erlina, Hadir, Bu. Winesa, Hadir. Van Ega, Elderok, Hadir, Bu. ya, Gabriel, Hadir, Bu. Michael, Ada, Bu. Miseri, Hadir. Rian Delon, dan Srinika. Hadir, Bu. Ya, oke. Terima kasih untuk kehadiran kalian. Ibu berharap kalian selalu sehat ya. Kalian selalu sehat. Kalian tetap semangat untuk mengikuti setiap pembelajaran yang akan kalian lalui untuk hari ini. Terutama saat ini pembelajaran pendidikan agama Kristen. Oke. Sebelum kita masuk pada materi hari ini, Ibu ingin bertanya apakah ada yang ingat materi sebelumnya? Apakah ada yang ingat materi sebelumnya? Minggu lalu, Bu. Materi sebelumnya apa? Minggu lalu? Iya, minggu lalu kalian belajar apa? Pencurahan Roh Kudus, Bu. Pencurahan Roh Kudus. Yang lain? Peristiwa Pentakosta, Bu. Iya, benar. Oke, pencurahan Roh Kudus dengan peristiwa Pentakosta. Nah, kita sudah mempelajari ya tentang Roh Kudus. Pencurahan Roh Kudus itu terjadi pada saat peristiwa Pentakosta. Nah, pada hari ini kita akan mempelajari materi yang berhubungan dengan Roh Kudus. Baik, Ibu akan share screen dulu ya. Oke, bisa terlihat di layar? Bisa, Bu. Bisa. Oke, bentar ya. Ya, kita akan belajar juga masih tentang berhubungan dengan Roh Kudus dari materi peran Roh Kudus bagi orang percaya dari KD 3.3 ya, yaitu memahami peran Roh Kudus dalam membaharui kehidupan orang beriman. Ya. Oke, di sini juga Ibu akan jelaskan sebelum kita masuk materi apa tujuan dari pembelajaran yang akan diharapkan setelah kalian belajar materi ini. Nih, cukup banyak ya, ada 4. Karena apa? Karena pendidikan agama itu juga dinilai dari sosial dan juga spiritualnya. Yang pertama, setelah mempelajari ini, Ibu ingin kalian bisa berpikir kritis kreatif dalam meyakini peran Roh Kudus.
kalian bisa menunjukkan hidup baru sebagai wujud percaya pada Roh Kudus. Dan yang dari segi kognitif, kalian bisa menjelaskan apa peran Roh Kudus dalam kehidupan orang percaya, dan juga kalian nanti dapat membedakan, menemukan perbedaan apa itu karunia roh dan buah-buah roh sesuai dalam ayat-ayat Alkitab yang tertera di sini. Nah, yang selanjutnya, nanti Ibu akan berikan tugas kalian untuk bisa melakukan wawancara kepada pimpinan gereja kalian masing-masing. Itu tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, adapun indikatornya apa? Nah, ini seperti kalian lihat di layar. Nah, indikator yang diharapkan dari pencapaian pembelajaran ini, kalian bisa meyakini pada peran Roh Kudus dalam memperbarui kehidupan orang beriman. Kalian memang benar-benar bersedia hidup baru sebagai wujud percaya pada peran Roh Kudus sebagai pembaharu kehidupan kalian. Kalian bisa menjelaskan tadi ya peran Roh Kudus dan memahami apa perbedaan karunia roh dengan buah-buah roh. Dan selanjutnya kalian bisa melakukan satu kegiatan yang ada hubungannya, yaitu dengan kalian bisa mewawancari orang, belajar dari pimpinan gereja di gereja kalian masing-masing. Nah, materi kita yaitu peran Roh Kudus dalam hidup orang percaya dan juga karunia roh dan buah-buah roh. Ya, pembelajaran kita hari ini kita menggunakan mode pembelajaran discovery learning ya. Dengan metodenya ada diskusi, penugasan, juga ada ceramah dari Ibu nanti. Oke, baik ya. Ibu akan lanjut. Nah, kemarin Ibu sudah membagikan di WA group ya, di WA group yaitu mengenai hal yang berhubungan dengan pembelajaran kita hari ini, yaitu Ibu mengirimkan link ya. Mengirimkan link untuk kalian tonton. Sudah nonton semua? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke. Udah, Kalian Bu. sudah tonton semua. Nah, sekarang Ibu minta nih, apa komentar kalian pada video yang ada itu? Ayo, yang sudah nonton nih. Apa yang kalian tonton? Mantap. Terus, yang lainnya selain mantap. Tentang apa, Nak? Jangan mantap aja. Apalah. Sebentar, ingat-ingat dulu. No, baru kemarin. Oke, tentang apa? Di video Sekelompok orang memperagakan lagu-lagu baru. baru. lagu-lagu apa, Nak? Oh iya, Waro. itu. Jodoh. Lagu-lagu buah roh kan? Iya. Oke, lagu buah-buah roh. Jadi ada sekelompok orang ya memperagakan ada kasih, sukacita dan lain sebagainya, dan itu adalah buah-buah roh. Kenapa? Oke, kenapa Ibu ingin kalian menyaksikan itu? Karena itu berhubungan dengan pembelajaran kita hari ini. Ya. Kan kalian tahu materi kita buah-buah roh itu adalah hasil dari ya pencurahan Roh Kudus sehingga menghasilkan buah-buah roh. Oke. Tadi sudah nonton semua ya. Oke, Ibu akan lanjut ke materi. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai peran Roh Kudus dalam hidup orang percaya. Apa sih perannya Roh Kudus itu dalam kehidupan orang percaya? Di sini kalian bisa lihat di layar ya. Yang pertama apa itu? Memberi keberanian untuk menyatakan kebenaran. Nah, ini bisa dibaca kalian dari Markus 13 ayat 11. Ayo, siapa yang bisa baca? Markus 13 ayat 11. Michael mungkin? Dibaca ayat Ya, Bu. Alkitabnya. Ya, tolong dibaca. Markus 13 ayat 11. Dan jika kamu digiring dan diserahkan, janganlah kamu khawatir akan ada yang harus kamu katakan. Tetapi katakanlah apa yang dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga. Sebab bukan kamu yang berkata-kata, melainkan Roh Kudus. Ya, amin. Bukan kamu yang berkata-kata, tapi Roh Kudus. Nah, ini berarti peran Roh Kudus itu adalah memberi keberanian untuk kalian menyatakan kebenaran. Jadi jangan takut ketika kalian harus menyatakan yang namanya kebenaran. Karena Roh Kuduslah yang akan menuntun kalian untuk bisa berkata-kata. Itu peran Roh Kudus ya. Yang kedua, sebagai pembimbing langkah kehidupan, yaitu sebagai penolong, penghibur, pengajar, dan penegur. Nah, ini kalian nanti bisa baca di rumah masing-masing, karena lumayan panjang ayatnya.
dari Yohanes 14 ayat 15 sampai 31. Itu kalian boleh catat dulu ya. Kalian catat dulu, nanti kalian baca itu. Bagaimana Roh Kudus itu menjadi pembimbing dalam langkah kehidupan kalian. Ya, sebagai penolong, penghibur, penegur, juga pengajar. Ya. Yang selanjutnya adalah jaminan pengharapan. Ibu minta kalian membaca dari Roma 5 ayat 5. Gabriel mungkin? Ya, Bu. Roma 5 ayat 5 apa Bentar. bunyinya, Nak? Roma pasal 5 ayat 5. Dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Amin. Baik, amin. Jaminan pengharapan. Pengharapan itu tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah yang menunjukkannya ya kepada kita. Bicarakan kita punya pengharapan, ada jaminan. Seperti saat ini ya, saat ini pandemi ini bukan berarti membuat kita hilang pengharapan dalam hal belajar. Nah saat ini seperti contoh kita belajar melalui Zoom ini, itu adalah satu pengharapan. Berarti adanya jaminan, kita memiliki jaminan. Walaupun mungkin dulu bayangannya, waduh nggak bisa sekolah, apa yang harus kita lakukan? Masa aku nggak sekolah, nanti gimana nasib, gimana belajar? Namun ternyata apa? Ternyata Tuhan tuh selalu punya cara dalam setiap apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita, pasti ada hikmah yang bisa kita ambil dari situ. Ada segi kebaikan dan itu kebaikannya untuk kita semua. Ya, itu peran Roh Kudus sebagai jaminan pengharapan. Dan ingat kita juga punya pengharapan, yaitu pengharapan setelah kematian, yaitu apa? Langit baru, bumi baru. Oke, yang selanjutnya berjalan dalam kebenaran. Kalian bisa baca di Galatia 5 ayat 18. Bu minta pada Rian? Saya, Bu. Bisa, Rian? Oke. Ya, Bu. Silakan, Mas. Galatia pasal 5 ayat 18. Ya. Akan tetapi, jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh Roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Iya, memberi diri kita dipimpin oleh Roh. Sehingga kita tidak hidup di bawah hukum Taurat lagi. Namun kita bisa berjalan dalam kebenaran. Kalian tahu hukum Taurat ya, di Perjanjian Lama itu banyak sekali aturan-aturan yang harus kita patuhi. Namun ketika Roh Kudus sudah dimateraikan dan dicurahkan, maka ketika kita memberi diri dipimpin oleh Roh, maka kita tidak akan hidup di bawah hukum Taurat lagi. Namun kita bisa berjalan dalam kebenaran. Kebenaran seperti yang Tuhan Yesus ajarkan. Ya, itu peran Roh Kudus. Yang selanjutnya, kekuatan dalam kelemahan dalam Roma 8 ayat 26. Yuk, coba siapa yang baca? Saya, Bu. Oke, silakan. Roma 8 pasal 8 ayat 26. Oke. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Iya, amin. Terima kasih, Eldero. Dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Nah, kadang kita ini berada pada satu titik di mana kita merasakan yang namanya kelemahan. Sehingga kita bingung, apa sih yang harus saya doakan? Saya harus ngomong apa kepada Tuhan? Nah, ini peran Roh Kudus lagi. Ketika kita membiarkan Roh Kudus berperan dalam diri kita, maka Roh Kuduslah yang akan berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terkatakan. Roh Kudus memahami, ya. Roh Kudus sebagai penolong, penghibur tadi, dia memahami apa yang saat ini sedang kita rasakan. Maka Roh Kuduslah yang akan membantu kita untuk berdoa dengan keluhan-keluhan yang kita tidak sampaikan kepada Tuhan, karena saking kita sudah merasakan yang namanya kelemahan. Ya, nah Ibu berharap ini peran Roh Kudus ini kalian paham. Ini loh peran Roh Kudus bagi setiap orang yang percaya. Dan harapannya adalah peran Roh Kudus ini adalah berperan di dalam diri kita. Ketika kita membiarkan Roh Kudus berperan dalam diri kita, maka inilah. Ada 5 tadi ya, ada 5 peran. Oke, ya. Kita masuk ke lanjutannya. Nah, bagaimana Roh Kudus itu dapat memperbarui kehidupan manusia? Tadi kan kita sudah belajar, oh itu loh peran Roh Kudus pada hidup orang percaya. Nah, bagaimana supaya Roh Kudus itu bisa memperbarui kehidupan kita seorang manusia?
Yang pertama adalah manusia itu harus sadar juga. Pertama, manusia harus sadar bahwa tidak dapat memperbarui kehidupannya sendiri. Ya, dia butuh pertolongan Roh Kudus. Sehingga kalau kita ingin hidup kita diperbarui, kita sadar diri dulu, ya, kita sadar diri dulu bahwa kita tidak bisa perbarui diri kita. Yang kedua, selanjutnya kita berserah diri kepada tuntunan Roh Kudus. Kita berserah diri. Kita sadar kita nggak bisa memperbarui kehidupan kita sendiri, karena ingat kita adalah manusia yang berdosa. Kita butuh pertolongan dari Roh Kudus. Setelah itu kita berserah pada tuntunan Roh Kudus. Dan yang ketiga, kita pun ikut aktif dalam melakukan perubahan itu sendiri. Jangan kita diam aja. Maksudnya aktif di sini apa? Kita berperan juga. Kita contohnya ya seperti contohnya mungkin gini. Ibu bertanya dulu. Di sini ada yang hidupnya sudah diperbarui, ada yang merasa hidupnya diperbarui Roh Kudus, itu bagaimana? Ada yang bisa berkomentar? Saya, Bu. Ya? Saya. Gimana, Nak? Sudah, Bu. Saya Sudah? menjadi lebih sabar. Ya. Menjadi lebih saya sabar menjadi lagi lebih ya? sabar. Oke. Ya, nggak mau bolos lagi, Bu. Oke, terima kasih. Nah, itu adalah bagian dari pekerjaan Roh Kudus. Berarti artinya sudah diperbarui, yaitu tindakan aktifnya terlihat, oh menjadi lebih sabar. Ketika kita menghadapi satu permasalahan, kita nggak langsung, ketika kita marah dengan teman kita, contohnya ya, kita langsung marah-marah saja dengan dia. Lebih sabar. Karena kita sadar, oh iya, ada buah-buah roh yang harus saya praktekkan dalam kehidupan. Kita sadar, oh kita diingatkan Roh Kudus. Ayo, jangan marah-marah. Biasanya pasti ada suara dalam hati kita. Kita kadang-kadang melakukan satu kesalahan, oh itu salah loh. Ya. Itu peran Roh Kudus. Nah, kita pun harus seperti itu. Kita harus mau untuk diperbarui. Ini tadilah supaya Roh Kudus itu dapat memperbarui kehidupan kita ya ini. Kita harus sadar dulu, kita berserah, dan juga ada tindakan aktif dalam melakukan perubahan. Oke. Itu peran Roh Kudus ya, dan bagaimana supaya Roh Kudus bisa berperan. Nah, selanjutnya Ibu akan menjelaskan mengenai karunia roh dan buah-buah roh. Nah, dalam video itu tadi, video yang sudah kalian tonton di rumah itu mengenai buah-buah roh ya. Dan nanti kalian bisa nanti di diskusi mungkin kalian akan menjelaskan apa sih buah-buah roh itu apa aja. Namun di sini Ibu ingin kita melihat, kita bisa membedakan karunia roh dengan buah-buah roh. Karunia roh itu apa? Kalau kalian lihat di slide ya. Yang pertama, karunia roh itu harus didasari oleh iman. Ketika didasari karunia roh itu karunia yang sudah Tuhan berikan untuk kita. Contohnya apa Bu? Misalnya ada yang tanya, nanti kalian gali sendiri, nanti kalian cari itu ya. Yang pasti karunia roh itu didasari oleh iman. Ya. Imannya untuk apa? Untuk bisa membangun tubuh Kristus. Dan karunia roh itu dikerjakan oleh roh yang satu. Walaupun berbeda-beda ya karunia roh yang Tuhan berikan, namun dikerjakan oleh roh yang satu, yaitu Roh Kudus. Untuk apa diberikan karunia Roh Kudus? Untuk kita melayani Allah. Jadi bukan untuk kesombongan kita, bukan untuk kita sok-sokan, nih loh, aku punya karunia ini, enggak. Itu untuk melayani Allah. Dan agar tubuh Kristus, jemaat Tuhan itu terbangun. Terbangun itu artinya membangun kehidupan iman ya. Bukan untuk kesombongan dan lain sebagainya. Sementara buah-buah roh apa? Itu karunia roh ya. Nah, nanti kalian akan gali nih dalam diskusi. Buah-buah roh itu adalah praktek nyata dalam kehidupan. Nanti kalian mungkin setel lagi pada saat diskusi, apa sih nyanyian itu tadi itu apa-apa aja. Kalian tahu, oh itu tadi nyanyian buah-buah roh Bu. Nah, nanti berarti kalian tahu buah-buah roh itu apa. Nah, itu sebenarnya adalah praktek nyata dalam kehidupan yang harus kita lakukan. Karena buah-buah roh itu, 9 itu tadi ya, itu seharusnya merupakan karakter dasar Kristiani. Seorang Kristen, seorang Kristiani itu punya dasar itu loh. Apa-apa aja, kebaikan, kemurahan, dan lain sebagainya itu. Sehingga ketika kita melaksanakan buah-buah roh sebagai praktek nyata dalam kehidupan,
kita menjadi kesaksian nyata. Contoh tadi siapa Nasa yang sudah menjawab ya. Menjadi lebih sabar. Nggak ingin lagi bolos. Itu satu kesaksian yang nyata dalam kehidupan kita bahwa itu loh buah-buah roh sudah kita laksanakan. Ya. Jadi karunia roh dan buah-buah roh itu dua hal yang berbeda. Namun ingat itu semua dilakukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Ya. Oke? Next, selanjutnya. Nah, ini yang Ibu tunggu-tunggu adalah kita akan melaksanakan yang namanya diskusi kelompok. Ya. Oke, Ibu akan langsung bagi ya. Kelompok 1 nanti ada Van Ega, Miseri, Elderok, Nasa, Gabriel, dan Michael ya. Itu kelompok 1. Yang kelompok kedua, Erlina, Rian Delon, Dwinesa, Rodi, dan Srinika ya. Oke. Nah, coba kalian lihat di layar, Ibu sudah bagi kelompoknya. Nah, kalian nanti yang kelompok pertama itu menjelaskan buah-buah roh yang terdapat dalam Alkitab. Di Alkitab apa dan apa aja buah-buah roh itu kalian jelaskan. Yang kelompok kedua menjelaskan karunia roh yang juga sama terdapat dalam Alkitab apa. Ya. Nah, seharusnya kalian bisa nih. Oke, bisa semuanya? Ada yang mau ditanyakan dari diskusi kelompok? Ada? Kalau tidak ada, langsung kalian kerjakan. Oke, Ibu kasih waktu 15 menit. Silakan dikerjakan. Oke, baik. Sudah semua ya, sudah 15 menit terlewati. Ibu yakin kalian semua sudah menjawabnya karena ini pertanyaan yang mudah sebenarnya, diskusi yang mudah. Oke, kelompok pertama. Silakan. Kelompok pertama tadi Van Ega ya, Miseri, Elderok, Nasa, Gabriel, dan Michael. Ya, Bu. Pertanyaan tadi itu tentang buah-buah roh loh, Bu. Iya, tentang buah-buah roh terdapatnya di mana? Terus kamu menjelaskan, nah inilah buah-buah roh itu ini apa aja pengertiannya. Ya, silakan. Buah-buah roh terdapat dalam Galatia 6 ayat 23 sampai 22 sampai 23, pasal 6 ayat 23 Galatia berapa, 22 sampai 23. Galatia berapa, Nak? Galatia 6. Galatia pasal 6 ayat 22 sampai 23. Benar nih, Galatia 6 nih. Kasih. Ya, benar buah nih. Kasih. Kasih di sini adalah kasih agape yang merupakan kasih tanpa syarat, tanpa harus syarat, terus harus dipraktikkan dalam melihat situasi, kondisi, dan respon orang yang kita beri kasih. Buah sukacita, sukacita yang bersumber dari Allah yang kudus, bukan hanya kebahagiaan manusia sesaat saja. Buah damai sejahtera merupakan ekspresi dari kepenuhan, kesempurnaan, atau ketenangan jiwa yang tidak dipengaruhi keadaan atau tekanan dari luar. Buah kesabaran menggambarkan orang yang memiliki kemampuan untuk membalas dendam, tetapi memilih untuk menahan diri. Buah kemurahan buah kemurahan merupakan perbuatan baik yang nyata, kelembutan dalam berlaku terhadap yang lain, bersikap penuh rahmat. Habis itu buah kemurahan, buah kebaikan, kemampuan diri untuk bersikap baik, kemampuan apa nih? Astaga, jelek ketulisanku. Apa? Kebaikan. Kemauan. Perilaku kebajikan dan perasaan manis, murah hati, ringan tangan yang diwujudkan dalam perbuatan. Buah kesetiaan, mendedikasikan diri pada suatu
sesuatu atau seseorang yang membutuhkan tekad pribadi untuk dapat mempraktekannya. Baik. Buah kelemah lembutan, kemampuan untuk menguasai kekuatan yang ada dalam diri, mampu mengampuni kesalahan, memperbaiki kekeliruan, dan menguasai jiwanya sendiri dengan baik. Buah penguasaan diri, kemampuan untuk memerintah atau menguasai kelakuan sendiri. Sekian, terima kasih. Oke, itu dari kelompok 1. Oke, mungkin ada pertanyaan untuk kelompok 1? Silakan. Pertanyaan untuk kelompok 1? Ada? Erlina? Suaranya, Nak? Ya, Bu. Ya, ada pertanyaan untuk kelompok 1? Enggak ada, Bu. Yang lainnya? Oke, nggak ada pertanyaan untuk kelompok 1? Oke, selanjutnya jawaban diskusi kelompok 2. Saya, Bu. Oke, Rian silakan. Menurut karunia roh yang terdapat dalam kitab 1 Korintus pasal 12 ayat 1 sampai 11, istilah Yunani untuk karunia-karunia adalah charismata. Bentuk tunggalnya charis yang secara umum berarti hadiah, pemberian, karunia, dan anugerah. Sedangkan arti Kristiani yang khusus untuk kata tersebut ialah karunia rohani yang berasal dari Allah. Menurut Roma pasal 1 ayat 11. Karunia-karunia roh dalam 1 Korintus 12 ayat 4 sampai 11 yaitu karunia hikmat, pengetahuan, iman, penyembuhan, mujizat, penubuat, membedakan roh, bahasa roh, dan menafsirkan bahasa roh, karunia pernyataan atau manifestasi roh. Itu saja, Bu. Oke, itu karunia roh yang terdapat dalam kitab 1 Korintus ya. Oke, apakah ada pertanyaan untuk kelompok 2? Mungkin dari kelompok 1? Aku Bu mau nanya untuk Ya, kelompok 2. silakan. Karunia Roh Kudus bisa hilang kah? Apakah karunia roh bisa hilang? Ya, oke, silakan Karunia Roh dijawab. Kudus bisa hilang. Oke. Ayo kelompok lupa satu lo. Satu aja ke pertanyaannya. Oh, meremehkan. Satu aja dulu. Jawab dulu. Ya, kelompok 2 menjawab. Apa tadi soalnya? Apakah karunia Roh Kudus itu bisa hilang? Apakah karunia Roh Kudus itu bisa hilang? Ini ngajak gelut anak. Ayo Dwi Nesa. Oh, Silakan. bisa, jawabannya tuh bisa. Perlu penjelasan kan? Gimana Eldero? Perlu dong ya. Ibu yang mau dengar ini. Ayo Dwi Nesa. Ya. Jelasin, Nes. Oleh itu, nah, karunia roh tuh kelengkapan yang Tuhan berikan orang yang percaya melayani Dia. Jadi apalah? Jadi sepenuhnya roh kasih karunia roh tuh sepenuhnya tuh haknya Tuhan. Jadi Tuhan yang punya otoritas mau ngasih ke siapa, berapa lama, terus karunia apa aja yang diberi. Oke. Udah, itu. Oke, itu berarti karunia roh di sini bisa hilang ya. Oke. Baik, karena mungkin waktu tidak cukup juga, Ibu batasi satu pertanyaan aja ya. Nah, Ibu ingin koreksi ya untuk sebelum Ibu minta kepada kalian untuk bisa menyimpulkan apa hasil dari diskusi kita, Ibu punya catatan. Yang pertama adalah tadi buah-buah roh itu di Galatia pasal 5, nak ya. Pasal 5 ayat 22 sampai 23, bukan pasal 6. Nah, itu karunia buah-buah roh tadi ya, itu koreksi. Nah, yang selanjutnya mungkin itu aja koreksi dari Ibu ya. Lebih diperhatikan lagi ya, nak ya. Terus tadi pertanyaannya cukup bagus, apakah karunia roh bisa hilang? Iya, karena karunia roh itu adalah haknya dari Tuhan. Tuhan bisa memberikan kepada siapa saja, dan kalau seandainya itu digunakan tidak untuk kemuliaan nama Tuhan, ingat ya, untuk membangun tubuh Kristus, maka Tuhan bisa ambil.
Tadi kan kalian tahu karunia roh itu apa aja. Ya, oke. Nah, sekarang setelah diskusi kelompok ini, Ibu ingin salah satu dari kalian nih setelah mengikuti kelompok 1, pertanyaannya kelompok 2, Ibu ingin ada salah satu dari kalian bisa apa sih kesimpulan yang bisa kalian sampaikan setelah diskusi ini? Apa pelajaran penting yang kalian bisa dapatkan? Ya, silakan. Salah satu dari kalian? Saya aja, Bu. Siapa? Gabriel. Oke, silakan Gabriel. Karunia roh dan buah roh tuh kayak merupakan dua hal yang berbeda tuh. Nah, jadi kayak itu tuh beda. Tapi semua tuh dilakukan ya pada intinya juga untuk kemuliaan Tuhan Yesus, untuk Tuhan saja gitu. Nah, jadi karunia roh tuh diberikan oleh Tuhan untuk kita, sedangkan buah roh tuh merupakan praktek nyata dalam karakter kita sebagai kita nih orang umat Kristiani, kita nih orang Kristen, sebagai wujud dari pembaruan hidup kita oleh Roh Kudus. Oke, sudah? Iya, sudah itu aja, Bu. Oke, berarti Gabriel menyimpulkan bahwa buah-buah roh dan karunia roh hal yang berbeda ya, namun semua dilakukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Karunia roh diberikan untuk kita, ada kalau buah-buah roh itu untuk kita praktekkan ya dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai wujud dari bahwa Roh Kudus itu sudah berperan dalam memperbarui kehidupan kita ya. Baik, terima kasih diskusi yang sangat memberkati. Ibu berharap kalian sudah terberkati ya, kalian sudah tahu oh ini loh buah-buah roh itu apa, karunia roh itu apa. Dan juga dalam pembelajaran tadi kalian memahami ini loh peran Roh Kudus bagi orang percaya dan bagaimana supaya Roh Kudus itu bisa berperan dalam kehidupan kita. Ya, baik. Ibu juga ingin mendengar ada dari kalian untuk mengambil satu kesimpulan yang bisa kalian tarik mengenai poin-poin penting yang kalian dapat dari pembelajaran tadi ya, pembelajaran mengenai peran Roh Kudus, terus karunia Roh Kudus, buah-buah Roh Kudus, itu apa yang bisa kalian tarik kesimpulan? Ada? Saya, Bu. Siapa? Elderok ya? Oke, apa nak yang bisa kamu tarik kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini? Dari pembelajaran kita tadi, kita bisa narik bahwa Roh Kudus sebagai pembaru, bahwa Roh Kudus mampu merubah hidup lama seorang yang melekat dengan dosa menjadi pribadi baru pemilik kerajaan Allah. Ini hanya akan diperoleh jika kita mau menerima dan mengerjakan tuntunan Roh Kudus untuk berubah. Jika kita hanya menerima tanpa bersikap aktif untuk berubah, maka perubahan tidak akan terjadi. Sedangkan peran Roh Kudus adalah menuntun manusia untuk hidup yang benar. Tetapi jika kita menolaknya, hidup kita akan tetap bergelut dalam dosa. Dan penebusan yang Tuhan Yesus lakukan tidak akan kita nikmati hasilnya. Ya. Sudah? Sudah. Oke. Iya. Terima kasih ya. Cukup sangat bagus sekali. Berarti dari sini kalian bisa paham bahwa Roh Kudus sebagai pembaharu itu mampu mengubah hidup lama kita ya. Hidup lama kita menjadi baru. Tadi kan ada contoh ya. Dari yang nanti suka bolos jadi tidak bolos. Yang tidak sabar, pemarah jadi menjadi sabar. Nah, ingat juga tadi buah-buah roh itu apa aja? Kasih, kesabaran, kemurahan, dan lain sebagainya. Nah, itu adalah praktek nyata. Dan kita pun harus memotivasi diri kita juga untuk melakukan itu. Mempraktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke, baik. Terima kasih semuanya. Cukup sangat memberkati. Kalian sudah memahami pembelajaran kita hari ini. Nah, untuk selanjutnya, Ibu akan share screen dulu. Ibu ingin mengevaluasi juga, kalian memang dari secara lisan Ibu sudah tahu, oh kalian memahami nih, apa aja yang kita dapat pembelajaran hari ini. Nah, namun Ibu juga ingin kalian melakukan evaluasi, Ibu ingin sebagai bukti pegangan Ibu nanti ya, ini ada evaluasi. Yang pertama adalah sebutkan buah-buah roh sesuai dengan ayat Alkitab dalam Galatia 5, ayat 22-23 tadi. Sebutkan ya, dan juga bisa kalian jelaskan.
Yang nomor 2 adalah jelaskan peran Roh Kudus sebagai pengajar dan penegur dalam kehidupan kita. Nah, ini tadi kan ada Ibu jelaskan. Nah, di ayat Alkitabnya itu bisa kalian lihat. Nah, evaluasi ini itu nanti kalian jawab ya setelah pembelajaran ini, dan setelah itu kalian kirim lewat WA pribadi ke Ibu. Ya, kalian masing-masing supaya kalian bisa mendapatkan nilai ya dari pembelajaran materi kita hari ini. Oke, jelas? Ada yang tanyakan? Ada? Kalau nggak ada yang ditanyakan, oke. Kalau nggak ada yang ditanyakan, nah kita sudah di penghujung pembelajaran kita hari ini. Nah, Ibu ingin tahu juga nih, Ibu ingin tahu apa sih komentar kalian, pendapat kalian mengenai pembelajaran kita hari ini. Ayo, silakan komentar. Ya, silakan. Apa nak? Bagaimana pembelajaran kita hari ini? Pembelajaran hari ini sangat baik untuk mengingatkan saya akan buah-buah roh supaya dapat dipraktekkan dalam hidup sehari-hari. Oke, mengingatkan ya akan buah-buah roh kembali ya untuk bisa dipraktekkan. Ya, yang lainnya selanjutnya? Yang lain? Apa komentarnya? Siapa? Pembelajaran hari ini sangat puas, Bu, dan jaringan mendukung. Oke. Ya, karena kita ini pembelajaran daring. Iya, amin. Pembelajaran daring berarti memang harus didukung oleh jaringan juga ya. Baik. Oke, terima kasih untuk refleksi kita hari ini. Kita sudah laksanakan. Nah, selanjutnya Ibu ingin memberikan tugas kalian ya. Seperti tadi Ibu bilang, ada di tujuan pembelajaran. Yang keempat, untuk keterampilan, kalian bisa melakukan wawancara dengan pimpinan gereja, bisa penatua, diakon, guru sekolah minggu di gereja masing-masing ya, mengenai peran Roh Kudus yang sudah memperbarui kehidupan mereka masing-masing. Ya, kalian melakukan wawancara. Nah, nanti rubrik wawancaranya, misalnya contoh-contoh pertanyaan, Ibu bisa bagikan di WA grup kita ya. Jadi nanti Ibu akan Ibu kasih lihat contohnya apa-apa yang harus kalian tanyakan, rubriknya contohnya ya. Terus nanti ini Ibu akan kasih waktu selama 2 minggu. Nah, 2 minggu kalian punya waktu untuk melakukan wawancara, nanti selanjutnya kalian akan mempresentasikannya di kelas kita ini. Ya, oke? Paham semua tugasnya? Semoga ingat. Paham ya? Jangan semoga ingat, harus paham dan dikerjakan. Oke? Ya? Oke, terima kasih semuanya. Pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Ingat tugas-tugasnya dan terima kasih untuk refleksinya. Untuk mengakhiri pembelajaran kita, Ibu minta kepada Erlina untuk bawa kita dalam doa penutup. Silakan Erlina. Ya Bu. Teman-teman, kita berdoa untuk mengakhirkan pelajaran kita pada hari ini. Berdoa mulai. Ya, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, memberkati kami pada hari ini ya Tuhan. Berikan kami kecerdasan, kepintaran ya Tuhan. Melewat pelajaran pada hari ini, memberikan kami jalankan makanlah Yesus Kristus, yang menikmati apa yang Ibu jelaskan tadi ya Tuhan, biar masuk ke dalam hati kami ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur, haleluya, amin. Amin. Oke. Terima kasih semuanya untuk mengikuti pembelajaran dan tetap Ibu ingatkan ya, jaga kesehatan kalian. Kalau seandainya kalian keluar rumah, ingat protokol kesehatan ya, 3M, pakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan pakai sabun. Itu jangan pernah lupa. Itu juga bagian dari buah-buah roh yang harus kalian laksanakan selama masa pandemi ini. Oke ya, terima kasih semuanya. Sehat selalu dan Tuhan Yesus memberkati kita semua.